Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat Mansaga yang berbahagia, kita akan belajar bersama-sama tentang metabolisme, yaitu bab 2 mata pelajaran biologi. Marilah kita ikuti presentasi berikut ini. Baiklah, mari kita ikuti presentasi mengenai metabolisme. Metabolisme terdiri dari dua macam, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme bisa diartikan sebagai penguraian atau penghancuran. Penguraian senyawa kimia yang terdiri dari 3 macam, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak, menjadi molekul-molekul yang lebih kecil untuk tujuan memperoleh energi yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan dalam kehidupannya. Kemudian anabolisme adalah kebalikan dari katabolisme, yaitu penyusunan molekul-molekul atau senyawa kimia dari ukuran yang kecil menjadi ukuran yang lebih besar, di mana dalam penyusunannya ini dibutuhkan atau diperlukan energi. Jadi keduanya ini merupakan kebalikan. Katabolisme merupakan kebalikan dari anabolisme. Anabolisme berdasarkan sumber energi yang digunakan atau yang diperlukan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kemosintesis dan fotosintesis. Kemosintesis memerlukan sumber energi dari hidrolisis senyawa-senyawa kimia. Hasil energi hidrolisis itu digunakan untuk anabolisme atau penyusunan molekul. Kemudian fotosintesis apabila penyusunan molekul senyawa kimia itu menggunakan sumber energi dari cahaya. Sahabat Mansaga yang berbahagia, kalau kita uraikan lebih lanjut secara ringkas pengertian atau batasan-batasan pengertian dari katabolisme dan anabolisme, bisa Anda baca pada slide yang kedua ini. Makhluk hidup heterotrof melakukan metabolisme kedua-duanya, yaitu katabolisme maupun makhluk hidup heterotrof melakukan metabolisme katabolisme saja atau penguraian saja, tidak bisa melakukan anabolisme. Sedangkan makhluk hidup autotrof adalah makhluk hidup yang melakukan kedua-duanya, yaitu katabolisme maupun anabolisme. Mengapa untuk heterotrof hanya melakukan katabolisme saja, tidak bisa melakukan anabolisme? Karena untuk menjadi makhluk hidup autotrof atau yang mampu melakukan anabolisme itu mempunyai persyaratan-persyaratan yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup heterotrof, misalnya memiliki klorofil atau kloroplas. Selanjutnya, sebelum kita belajar lebih lanjut tentang metabolisme, perlu diketahui bahwa ada senyawa yang diperlukan di dalam metabolisme. Yang paling utama yaitu enzim. Jadi syarat utama untuk berlangsungnya metabolisme adalah harus ada tersedia enzim. Apa enzim? Yaitu senyawa yang membantu atau mengkatalisis reaksi kimia di dalam metabolisme. Kemudian yang kedua substrat, yaitu senyawa yang direaksikan di
di dalam metabolisme. Seperti tadi yang kita lihat pada peta konsep, senyawa yang diuraikan atau senyawa yang direaksikan dalam metabolisme, misalnya dalam katabolisme adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Inilah substrat dari metabolisme katabolisme atau penguraian. Kita mulai dari pembahasan enzim. Yang pertama mengenai struktur enzim. Enzim memiliki struktur sebagaimana pada gambar di bawah ini. Mari kita perhatikan. Gambar ini selain menjelaskan struktur enzim sekaligus menjelaskan mengenai siklus kerja enzim. Jadi kerja enzim itu bisa berupa atau merupakan sebuah siklus perputaran yang berlangsung secara terus-menerus. Perhatikan bagian enzim. Jadi bagian yang berwarna hitam ini merupakan enzim, di mana enzim mempunyai bagian yang disebut dengan sisi aktif. Kemudian tadi substrat. Apa substrat tadi? Betul, yaitu senyawa yang akan direaksikan di dalam metabolisme. Jadi kalau enzim ini senyawa yang membantu reaksi, substrat adalah senyawa yang akan direaksikan dalam metabolisme. Sisi aktif adalah sisi atau bagian permukaan enzim di mana substrat itu akan berikatan atau melekat, atau bisa disebut sisi aktif adalah tempat berikatan antara enzim dan substrat. Inilah sisi aktif. Nah, mari kita perhatikan substratnya. Substrat yang terdiri dari dua bagian yang tergabung menjadi satu. Ini menggambarkan substrat yang berupa sukrosa. Nama molekul gula, sukrosa. Ketika reaksi berlangsung, digambarkan enzim berikatan erat dengan substrat. Kemudian ketika reaksi telah berakhir, maka enzim dan substrat kembali berpisah. Perhatikan substrat sebelum dan setelah reaksi berakhir. Sebelum bereaksi, sukrosa merupakan dua komponen yang menjadi satu. Setelah berakhirnya reaksi, sukrosa terpecah menjadi dua bagian, yaitu glukosa dan fruktosa. Nah, ini nanti akan lebih lanjut kita bahas pada pembahasan berikutnya. Sekarang fokus bahwa struktur enzim ini terdiri dari dua bagian, mempunyai bagian yang disebut sisi aktif, yaitu tempat melekatnya atau tempat berikatan antara enzim dan substrat. Kemudian komponen enzim. Enzim mempunyai bagian utama, yaitu berupa protein. Bagian utama yang berupa protein ini disebut apoenzim. Kemudian bagian yang lain berupa materi atau molekul anorganik yang biasa disebut dengan gugus prostetik, biasanya berupa senyawa logam. Kemudian ada satu lagi molekul yang membantu kerja enzim yang disebut kofaktor. Kofaktor ini adalah berupa ion-ion logam seperti misalnya Fe, Cu, Mg, dan lain sebagainya. Koenzim merupakan komponen enzim yang tersusun atas molekul organik non-protein. Contoh koenzim misalnya adalah koenzim A. Fungsi koenzim A ini membawa sumber karbon ketika terjadi pemecahan pirufat dan asam lemak. Berikutnya, perhatikan istilah holoenzim.
Holoenzim ini merupakan ikatan antara apoenzim dan kofaktor. Jika apoenzim dan kofaktor itu menyatu berikatan, maka akan membentuk satu bagian, satu kesatuan, yaitu holoenzim. B. Yang kedua, sifat-sifat enzim. Sifat enzim antara lain adalah satu, menurunkan energi aktivasi. Kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan energi aktivasi, yaitu energi awal minimum yang diperlukan untuk sebuah reaksi kimia, di mana energi awal, energi yang diperlukan untuk memulai terjadinya reaksi itu harus diturunkan atau dikecilkan nilainya. Kita bisa membayangkan jika misalnya suatu reaksi itu hanya bisa terjadi jika memerlukan sumber energi yang besar, maka alangkah beratnya, alangkah ribetnya untuk memulai sebuah reaksi. Contoh saja reaksi yang terjadi di dalam mesin motor. Mesin motor jika tidak diawali dengan energi aktivasi, energi yang mengaktifkan dari dalam keadaan yang tidak hidup menjadi hidup mesin motor itu, maka jika energi yang digunakan untuk menghidupkan itu nilainya kecil, maka itu sangat menguntungkan karena ringan kita menghidupkan mesin motor itu. Misalnya kita bandingkan cara menghidupkan motor dengan cukup memencet tombol starter dan harus menekan pedal yang untuk menghidupkan pakai kaki itu. Mana yang lebih besar energi yang diperlukan untuk menghidupkan motor itu? Tentu energi yang menggunakan tombol starter. Cukup dengan pencetan jari mesin sudah hidup. Tetapi kalau yang pakai pedal starter kaki itu harus kekuatan penuh dari kaki untuk menghidupkan motor itu. Ini merupakan gambaran sederhana mengenai energi aktivasi, yaitu energi awal minimum yang dibutuhkan untuk memulai sebuah reaksi kimia. Dengan adanya enzim, maka energi aktivasi itu bisa diturunkan. Anda bisa melihat grafik ini. Jika tidak ada enzim, maka energi aktivasi yang diperlukan sekian puncaknya, ini ada di atas ini. Maka dengan penambahan enzim, energi aktivasi bisa dikecilkan, diturunkan menjadi sangat jauh, berada di bawah ini. Jadi peranan enzim atau sifat enzim yang pertama adalah menurunkan atau meminimalisir energi aktivasi. Sekali lagi, apa energi aktivasi itu? Yaitu energi yang diperlukan untuk memulai sebuah reaksi. Sifat yang berikutnya, yang kedua, enzim tidak berubah secara permanen. Atau dengan kata lain, enzim membantu reaksi kimia, metabolisme, tetapi tidak ikut bereaksi. Setelah selesai membantu substrat bereaksi, enzim dapat kembali dalam bentuk semula sehingga bisa digunakan berulang-ulang. Dengan demikian, maka sifat enzim yang berikutnya adalah enzim dibutuhkan cukup dalam sejumlah sedikit. Karena apa? Ya ini tadi, enzim tidak berubah secara permanen, enzim membantu reaksi tetapi tidak ikut bereaksi, enzim kembali ke bentuk semula sehingga bisa digunakan berulang-ulang. Dengan demikian, enzim dibutuhkan cukup dalam jumlah sedikit. Sifat berikutnya,
enzim bersifat spesifik. Maaf, saya ulangi. Sifat enzim berikutnya yaitu enzim dapat bekerja bolak-balik. Contoh, enzim X mengubah substrat A menjadi molekul B dan C, sekaligus dapat membentuk substrat A dari molekul B dan C. Coba Anda baca berulang-ulang pengertian ini. Enzim X mengubah substrat A menjadi molekul B dan C, maka sekaligus enzim X itu akan dapat menyusun atau membentuk substrat A dari bahan molekul B dan C. Jelas ya? Ya. Kemudian sifat yang terakhir yaitu enzim bersifat spesifik. Artinya enzim hanya bekerja pada zat atau substrat tertentu. Nah, karena hubungannya dengan sisi aktif tadi. Sisi aktif itu modelnya hanya cocok untuk satu macam substrat. Berikutnya bagian yang ketiga tentang pembahasan enzim, yaitu cara kerja enzim. Cara kerja enzim diterangkan dalam dua teori, yaitu teori lock and key atau teori kunci gembok. Jadi bekerjanya enzim itu digambarkan sebagai bekerjanya kunci pada gembok. Yang kedua adalah teori induced fit atau ketepatan induksi, atau juga disebut induksi pas. Maka coba kita lihat, kita buka tautan ini bagaimana cara kerja enzim. Kita lihat animasinya. Wah, tidak bisa. Nanti silahkan Anda buka sendiri bagaimana animasi yang menggambarkan kerja enzim secara atau menurut teori kunci gembok dan induksi pas. Atau Anda bisa lihat melalui gambar. Ini gambar diam, sedangkan yang pada tautan ini gambar bergerak. Nanti ketika Anda close slide ini, maka Anda bisa memutar dua macam animasi yang menjelaskan teori cara kerja enzim. Nah, kita perhatikan saja yang gambar diam ini. A, teori kunci dan gembok. Perhatikan gambar yang hitam ini tadi adalah apa namanya tadi? Enzim, ya betul. Kemudian bagian lain ini namanya substrat. Nah, tolong dipahami betul-betul bahwa enzim dan substrat ini benda yang berbeda, ada berbeda masing-masing, bukan satu bagian yang terpisah, itu bukan. Jadi enzim sendiri, substrat sendiri. Enzim mempunyai bagian yang tidak rata, ini namanya apa tadi? Masih ingat? Ya, baik. Sisi aktif. Sisi aktif adalah bagian tempat enzim melekat dengan substrat atau berikatan dengan substrat. Kita perhatikan proses berjalan ke kanan. Antara enzim dan substrat menyatu. Kemudian ketika enzim menyatu dengan substrat ini menunjukkan reaksi sedang berlangsung. Kemudian reaksi berjalan terus ke kanan. Enzim dan substrat kembali lepas. Tetapi perhatikan mana yang berubah. Ketika sebelum reaksi
dibandingkan dengan setelah reaksi selesai, mana yang berubah? Coba kamu lihat. Betul, yaitu yang berubah adalah substrat. Dari substrat awal kemudian direaksikan menghasilkan produk. Apa perbedaannya yang Anda perhatikan di sini? Yaitu substrat awal terdiri dari satu bagian utuh, kemudian substrat akhir yang menunjukkan produk adalah dua bagian, atau substrat ini mengalami pemecahan. Berarti reaksi yang digambarkan pada contoh A ini menunjukkan reaksi apa? Betul, yaitu katabolisme atau penguraian. Nah, coba Anda balik gambar panah ini. Nah, coba bisa Anda bayangkan panahnya dibalik ke arah yang berlawanan. Berarti reaksi dimulai dari sebelah kanan, kemudian berjalan ke kiri, berakhir di paling kiri. Jika demikian reaksinya, maka ini termasuk reaksi betul anabolisme, yaitu penyusunan. Dapat digambarkan dari substrat yang tadinya pecah terdiri dari dua bagian kecil-kecil, direaksikan, kemudian produknya menjadi molekul yang berukuran besar. Jadi penyusunan dari dua bagian menjadi satu bagian. Nah, ini menggambarkan cara kerja kunci gembok. Kita bisa memperhatikan bentuk permukaan sisi aktif dengan permukaan substrat. Nah, secara langsung sisi aktif dengan substrat ini bisa langsung berikatan tanpa sisi aktif harus mengubah bentuknya. Ini bisa langsung substrat bisa langsung ditempatkan di bagian sisi aktif. Ini cara kunci gembok. Anda bisa membandingkan dengan teori yang kedua. Untuk teori yang kedua, perhatikan ini enzim mempunyai bagian sisi aktif yang seperti ini, tidak rata. Sama, ini juga tidak rata. Padahal bentuk tidak ratanya ini akan menampung permukaan substrat yang modelnya seperti ini. Bisakah ini langsung digabungkan, kemudian substrat bisa menduduki sisi aktif? Tentu tidak bisa. Nah, maka untuk bisa membentuk ikatan enzim substrat atau untuk bisa menggabungkan antara sisi aktif enzim dengan permukaan substrat, maka sisi aktif enzim harus diubah dulu, harus berubah bentuk dulu. Misalnya dibuka, kemudian setelah permukaan substrat itu menempel, baru sisi aktif enzim menutup. Nah, jadi kita bisa membayangkan bahwa sisi aktif ini karena harus bisa membuka dan menutup, sifatnya harus seperti karet. Apa maksudnya? Yaitu lentur, betul. Lentur, bisa diubah-ubah. Nah, kalau misalnya ini gambarannya sisi aktif enzim ini sifatnya seperti kaca, ya tentu tidak mungkin. Bagaimana mau diubah bentuk kaca, mau buka tutup, ya tidak mungkin. Maka sisi aktif enzim yang bekerja menurut teori induced feed atau ketepatan induksi, sisi aktif enzim harus bersifat lentur untuk bisa berubah bentuk menyesuaikan dengan permukaan substrat. Nah, berikutnya yaitu
hal-hal yang mempengaruhi kerja enzim. Antara lain, 1. Temperatur atau suhu. Pada temperatur tinggi atau tidak tinggi-tinggi amat, enzim akan mengalami kerusakan karena mengalami denaturasi. Denaturasi, D itu dari kata dis, artinya rusak. Denaturasi. Struktur, naturasi dari kata nature, artinya alami. Jadi struktur alami enzim akan rusak karena adanya suhu tinggi. Bisa kita perhatikan sebagaimana grafik berikut ini. Nah, perhatikan ke atas menggambarkan kecepatan reaksi yang dibantu oleh enzim, kemudian ke kanan menggambarkan suhu atau temperatur. Semakin kita mulai dari suhu rendah. Pada suhu rendah 0 derajat, enzim tidak bekerja, pasif. Tetapi bukan berarti enzim ini tidak berfungsi, masih berfungsi. Buktinya jika suhu dinaikkan pelan-pelan, maka enzim juga menunjukkan aktivitasnya membantu reaksi juga secara pelan-pelan. Terus jika suhu dinaikkan, maka enzim terus menunjukkan aktivitasnya sampai batas maksimal enzim bisa bekerja pada titik maksimal ini, katakanlah ya sedikit di bawah 40 derajat, misalnya antara 35 sampai 40 derajat Celcius. Ketika sudah mencapai puncak 40 derajat Celcius, enzim dinaikkan, suhu dinaikkan terus, maka kita perhatikan kecepatan enzim membantu reaksi semakin turun dan akan turun drastis ke titik terendah 0, enzim berhenti bekerja jika suhu dinaikkan sampai 60 derajat Celcius. Nah, jadi tidak terlalu tinggi, enzim akan berhenti bekerja. Yang kedua, hal yang mempengaruhi kerja enzim adalah pH atau derajat keasaman. Langsung Anda bisa memperhatikan simulasi pada grafik ini. Nilai pH kita tahu antara 0 sampai 14. Pada umumnya enzim bekerja pada pH yang sangat spesifik, yaitu bekerja antara pH netral, pertengahan, atau ya sedikit di atas pertengahan. Karena titik antara 0 sampai 14 itu berada di angka 7, maka pH optimum pada umumnya enzim itu adalah berada di antara angka 7 sampai 8. Tetapi enzim tertentu bekerja pada pH rendah. Misalnya enzim pepsin yang akan membantu reaksi penguraian protein di dalam lambung. Sesuai dengan suasana lambung yang pH-nya rendah, maka enzim pepsin ini juga bekerja pada pH rendah, yaitu antara 2 sampai 4 nilainya, yaitu suasana yang sangat asam. Berikutnya yang mempengaruhi kerja enzim adalah konsentrasi substrat dan konsentrasi enzim. Konsentrasi atau kandungan, banyaknya kandungan antara enzim dan substrat ini saling berkorelasi, saling berhubungan. Perhatikan grafik berikut. Ke atas menunjukkan laju kecepatan reaksi yang dibantu oleh enzim
ke kanan menunjukkan konsentrasi atau jumlah banyaknya substrat. Ketika enzim 0, artinya tiada enzim, maka reaksi juga belum berjalan. Nah, ketika kemudian ditambahkan enzim, maka dengan penambahan, semakin ditambah enzim, maka kecepatan reaksi juga akan semakin meningkat sebagaimana gambar grafik berikut ini. Tetapi kecepatan ini akan konstan atau tidak lagi bertambah cepat sampai pada titik tertentu di mana kalau kita baca di sini bahwa enzim sedikit menyebabkan reaksi tidak optimal karena enzim akan jenuh. Artinya jika telah mencapai titik jenuh, penambahan substrat dalam reaksi ini tidak lagi bisa meningkatkan kecepatan kerja enzim. Berikutnya, faktor yang keempat yang mempengaruhi kerja enzim adalah kofaktor. Kofaktor adalah senyawa yang membantu memperkuat ikatan enzim dengan substrat, seperti misalnya karbon. Selain itu, kofaktor juga membantu proses transfer atau pemindahan elektron. Faktor yang kelima yang mempengaruhi kerja enzim adalah inhibitor. Apa inhibitor? Adalah penghambat kerja enzim. Inhibitor mencegah sisi aktif bekerja. Jadi bagaimana cara inhibitor menghambat kerja enzim? Yaitu dengan cara mencegah atau menghalangi sisi aktif untuk bekerja, yaitu mengikat substrat. Ada dua inhibitor, yaitu alami dan inhibitor buatan. Inhibitor alami contohnya racun atau bisa dari hewan. Kemudian inhibitor buatan, ini contohnya misalnya penisilin, ini menghambat kerja pada mikroorganisme penyebab penyakit. Jadi pola atau model kerja antibiotik misalnya penisilin di dalam menghambat kerjanya suatu penyakit, yaitu dengan cara menghalangi berikatannya substrat dengan sisi aktif. Kita lanjut. Macam inhibitor ada dua, yaitu inhibitor kompetitif, yaitu inhibitor yang bersaing dengan substrat untuk bergabung dengan enzim sehingga kerja enzim akan terganggu. Yang kedua adalah inhibitor non kompetitif, yaitu inhibitor yang tidak bersaing dengan substrat untuk bergabung dengan enzim karena memiliki atau membuat tempat tertentu pada permukaan enzim. Bisa kita perhatikan skema pada gambar berikut ini. Gambar sebelah kiri menunjukkan inhibitor kompetitif. Jadi bagian sisi aktif enzim ini tempat yang mestinya disediakan untuk substrat, kemudian ditempati oleh inhibitor. Karena inhibitor itu menempati tempatnya substrat, maka diibaratkan antara substrat dan inhibitor itu saling bersaing atau berkompetisi, sehingga disebut inhibitor kompetitif. Sedangkan gambar yang kedua menunjukkan substrat masih berikatan atau masih menempati sisi aktif. Ini perhatikan, ini substrat menempati sisi aktif, tetapi tidak bisa penuh. Karena apa? Perhatikan,
permukaan di bagian lain enzim ini ditempati atau didesak oleh inhibitor. Jadi inhibitornya menempati tempat lain yang ada di dalam enzim, bukan menempati sisi aktif. Nah, walaupun menempati tempat lain, tidak menempati sisi aktif, maka ikatan substrat dan enzim tidak bisa sepenuhnya, tidak bisa maksimal, karena seolah-olah ini ditarik ke dalam sehingga ini tidak bisa match dengan permukaan sisi aktif ini. Karena inhibitor ini tidak menempati sisi aktif, maka inhibitor tidak bersaing berebut sisi aktif, sehingga inhibitor semacam ini disebut inhibitor non-kompetitif. Baiklah, kita lanjutkan tentang nomenklatur atau tata nama dan klasifikasi atau pengelompokan enzim. Tata nama atau pemberian nama enzim, perhatikan, saya langsung menunjukkan contoh nama enzim amilase. Amilase, Anda tahu amilase ini kalau dieja terdiri dari dua kata, yaitu amilum dan ase. Nah, Anda juga sudah kenal apa amilum, betul, zat tepung, zat pati, kemudian ditambah ase menjadi amilase. Kemudian juga ini arginase, dari kata arginin plus ase digabung menjadi arginase. Amilum ini ditinjau dari bentuk katanya adalah kata benda, betul, kata benda. Kata benda, benda apa ini? Amilum, arginin, kemudian nanti juga ada banyak macam senyawa kimia. Kalau ditambah ase menjadi nama enzim itu. Nah, baik, amilum, arginin, lipid, kalau lipid ditambah ase menjadi lipase, dan seterusnya. Itu adalah nama benda atau bahan atau zat yang direaksikan tadi, atau tadi disebut apa? Betul, yaitu substrat. Jadi penamaan enzim yang pertama diambil dari nama substrat ditambah dengan akhiran ase. Sedangkan yang kedua, perhatikan model penamaan yang kedua, oksidoreduktase. Coba dieja, oksidoreduktase, dari dua kata, oksidasi, reduksi, ditambah dengan akhiran ase, digabung menjadi oksidoreduktase. Oksidasi, reduksi, ini bukan kata benda seperti yang dua ini tadi, yaitu kata kerja, betul, kata kerja yang menunjukkan macam metabolisme atau macam reaksi kimia itu, yaitu reaksi oksidasi, reaksi reduksi, dan seterusnya. Nah, cara yang kedua penamaan enzim yaitu dengan diambil dari macam reaksi ditambah akhiran ase. Baik, kita lanjut. Ada beberapa pengertian yang harus kita pahami mengenai penamaan dan klasifikasi enzim, penggolongan enzim. Berdasarkan peristiwa yang terjadi dalam suatu reaksi, maka enzim dapat digolongkan menjadi golongan berikut ini, yaitu dua golongan, yaitu golongan enzim hidrolase dan enzim desmolase. Apa hidrolase? Yaitu enzim yang dengan penambahan air atau dengan adanya air dapat mengubah suatu substrat menjadi hasil akhir, misalnya karboksilase, protease, dan lipase. Golongan desmolase yaitu enzim yang dapat mencegah atau yang dapat memotong ikatan karbon dengan karbon atau karbon dengan nitrogen. Contohnya adalah enzim
peroksidase, dehidrogenase, katalase, karboksilase, dan transaminase. Ini klasifikasi atau penggolongan enzim. Nah, lebih rinci lagi penggolongan enzim atau klasifikasi enzim bisa Anda baca pada tabel berikut ini. Ini cukup cukup rumit dan perlu mendapat perhatian khusus, nanti bisa kita gunakan di dalam mempelajari materi berikutnya pada metabolisme setelah pembahasan enzim ini. Contoh, enzim kelas oksidoreduktase tadi adalah enzim yang memindahkan atom H hidrogen dari suatu substrat ke substrat lain. Nah, sambil agak dihafalkan, oksidoreduktase yaitu enzim yang memindahkan atom H hidrogen dari suatu substrat ke substrat lain. Kemudian enzim transferase, nah, sama-sama memindahkan tetapi beda dengan oksidoreduktase, yaitu memindahkan gugus selain gugus H. Kemudian kinase adalah enzim yang memindahkan gugus fosforil dari senyawa berenergi tinggi ke senyawa lain, dan seterusnya. Tolong ini mendapatkan perhatian yang cukup. Baiklah, kita lanjutkan. Sudah habis materinya. Sekian pembahasan tentang enzim. Kita belum sampai pada materi metabolisme, baru materi enzim, sebab tadi enzim merupakan satu senyawa yang mutlak diperlukan di dalam metabolisme. Jadi sebelum kita mempelajari metabolisme, yaitu katabolisme dan anabolisme, kita harus paham dulu mengenai enzim. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.